reset ya guys. Ini nah, seperti ini. Untuk menghubungkan MicroTik ke PC dengan cara klik MAC address lalu klik connect. Kemudian klik IP pilihan address lalu isikan IP sesuai video. Lalu setelah diisikan IP address-nya, klik apply, setelah itu klik OK. Setelah itu mengatur DNS. DNS adalah memberikan identifikasi secara hierarkis pada sebuah domain, sehingga komputer juga protokol tidak kesulitan saat mendefinisikan sebuah alamat dengan membuka IP ke DNS. Lalu masukkan alamat DNS di kolom server. Semisal kita menggunakan DNS 8888 dan kolom bawahnya 8844, lalu cetak pada kolom yang ada, lalu klik apply dan OK. Setelah itu klik IP ke DHCP client, klik tombol flash, ubah interface ke internet 1. Setelah itu klik apply, OK. Setelah mengisi DNS, lalu cek di Neo Terminal pada Winbox dengan ketik ping google.com, dan jika sudah muncul sinyal seperti ini atau seperti di video. Selanjutnya klik IP dan pilih DHCP server, lalu klik lagi ke DHCP setup dan lakukan seperti tutorial di video ini.
Setelah melakukan tutorial di DHCP server dan stop, klik IP, lalu klik firewall dan klik tanda plus dan lakukan setting router seperti di video ini. Lalu ke action dan pilih masquerade. Selanjutnya apply dan OK. Selanjutnya kita ke search Windows atau pencarian Windows dan ketik control panel. Setelah di control panel, cari network and internet, lalu klik. Setelah diklik, muncul tampilan selanjutnya di video dan cari network and sharing counter, lalu klik lagi. Setelah itu di sebelah kiri klik change adapter settings. Lalu klik kanan pada bagian Ethernet dan pilih disable dan klik kanan lagi pilih enable. Karena melakukan disable dan enable untuk setting internet pada Mikrotik. Selanjutnya ketik Windows plus R dan ketik lagi cmd lalu enter. Setelah masuk di cmd, ketik ping www.google.com. Jika berhasil, internetnya akan muncul tulisan reply from IP. Setelah melakukan ping di CMD dan berhasil, lakukan tes jaringan dengan cara search di Google seperti di YouTube, seperti di video kali ini. Selanjutnya kita melakukan aktivasi WiFi pada Mikrotik melalui Winbox. Klik menu interface, lalu cari WLAN 1, lalu klik centang atau enablekan. Setelah enable, klik kanan pada WLAN 1, kemudian ke wireless. Lalu di bagian mode ganti dengan AP Bridge. Setelah itu ke SSID, isikan username sesuai selera. Setelah setting di bagian interface, cari menu IP, pilih hotspot, lalu klik hotspot setup. Setting seperti di video ini. Isi username dan password sesuai selera. Kalau sudah selesai di Winbox tadi, kita coba buktikan ke perangkat lain seperti pada di video menggunakan HP. Jika berhasil, akan terhubung seperti pada di video ini. Berikut ini adalah contoh simulasi dari video sebelumnya yang dimana kita akan menghubungkan cloud atau ISP dengan router yang akan dihubungkan ke 3 hub. Pertama-tama kita akan menyeting router dengan menambahkan port
Ethernet menggunakan Hwitch strip 4 ISW dengan mematikan router terlebih dahulu, lalu dihidupkan kembali. Setelah itu kita akan menghubungkan menggunakan kabel strike dari cloud ke router dan ketiga hub. Kemudian kita akan menambahkan device dan server. Setelah semuanya terhubung, kita akan menyeting router dengan menambahkan interface, di mana router ke cloud kita akan menggunakan Ethernet 1 dan router ke hub kosong kita akan menggunakan Ether 2 dan hub 1 kita akan menggunakan Ether 3 dan hub 2 kita akan menggunakan Ether 4. Dan untuk access point kita akan menggunakan Ether 5 yang kita tambahkan sendiri melalui WiFi. Enggak lah. Enggak. Setelah router tersetting, kita akan mengisi server 0 pada Ethernet 1 dengan menggunakan IP address 192.168.16.3, dimana itu akan digunakan sebagai start DHCP. Setelah itu kita akan mengisi default gateway semisal 192.168.16.1 dan DNS server 8888. Kemudian save dan ke desktop untuk mengisi default gateway dan server DNS servernya. Setelah itu kita akan mengisi PC kosong dengan cara klik
PC-nya, kemudian ke desktop, ke IP configuration, lalu klik DHCP. Kemudian akan muncul IP address sesuai dengan servernya. Lakukan ke PC 1 dan PC 2 dengan cara yang sama. Kemudian kita akan mengisi PC pada Ether 2 dengan membuka IP configuration dan mengisi IP addressnya semisal 192.168.15.3 dan default gateway-nya 192.168.15.1 dan DNS-nya 8888. Lalu isikan ke laptop pada Ethernet 2 dengan cara yang sama, hanya menambahkan IP terakhir saja. Kemudian kita akan mengisi server 1 pada Ethernet 3 dengan cara seperti pada server 0, atau lihat video berikut ini. Setelah semuanya terisi, kita akan coba menggunakan pesan pada laptop 2 ke laptop 1 dan hasilnya sukses. Itu berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi simulasi ini.